Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari personil Fahriza Alifa Ukar, Fariska Jeni Salsabila, dan Sifani Nazaizati. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai halnya kita mengenal hadis qudsi, hadis marfu, mauquf, dan maktub. Baik, langsung saja kita simak ke materi. Hadis qudsi. Istilah hadis menjadi sesuatu yang tidak asing untuk didengar. Hadis merupakan sumber yang berisikan ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis termasuk ke dalam dalil nakli yang sudah pasti kebenarannya. Hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Sedangkan menurut istilah syara, hadis merupakan hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau takrir. Hadis qudsi terdiri dari dua kata, yaitu hadis dan qudsi. Hadis merupakan segala yang ada pada diri Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, ataupun karakter. Sedangkan qudsi diambil dari kata kudus yang artinya suci. Al-Jurjani mengatakan yang artinya hadis qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis qudsi adalah berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Untuk itu, Al-Quran lebih utama dibandingkan hadis qudsi karena Allah juga menurunkan redaksinya. At-Ta'rifat halaman 133. Ada hadis marfu. Hadis marfu menurut Nazam al-Imam al-Baiquni menyebutkan bahwa hadis marfu adalah hadis yang bersambung sanadnya, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam istilah beliau wa ma'udifa lin nabiyil marfu, artinya bahwa setiap hadis yang memiliki sanad atau rangkaian perawi dan sanadnya tersebut sampai kepada Nabi Muhammad, maka hadis tersebut dikatakan marfu. Hadis marfu memiliki banyak varian. Yang pertama marfu qauli atau perkataan, marfu fi'li atau perbuatan, marfu takriri atau ketetapan. Hadis marfu sendiri bukan berarti bisa diterima begitu saja. Ia hanya menunjukkan bahwa hadis tersebut bersambung kepada Nabi dan bukan berarti semua perawinya terpercaya dan tidak ada masalah. Oleh sebab itu, hadis marfu bisa juga dhaif, hasan maupun sahih. Mauquf. Al-mauquf berasal dari waqaf, yang berarti berhenti, seakan-akan perawinya menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Hadis mauquf menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada seseorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bersambung sanadnya kepada Nabi maupun tidak bersambung. Hadis mauquf adalah setiap hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan. Contohnya, saya berkata Ibnu Mas'ud, demikian dan demikian. Ini berarti hadisnya mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis maktub secara bahasa adalah isim maf'ul atau objek dari kata kerja qada'a atau memutus, lawan dari wassalah, menyambung. Secara istilah adalah apa-apa yang disandarkan ke tabi'in, yaitu apa yang disandarkan juga dinisbatkan kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang di bawah mereka berupa perkataan atau perbuatan. Hadis maktub berbeda dengan hadis munqati karena munqati adalah salah satu sifat dari matan atau redaksi hadis, sedangkan munqati adalah salah satu sifat sanad. Maksudnya hadis maktu adalah perkataan tabi'in dan terkadang sanadnya bersambung kepada tabi'in tersebut, sedangkan munqati berarti bahwa sanad hadis tersebut tidak bersambung dan tidak ada kaitan sama sekali dengan matan. Contoh maktu yang berupa ucapan. Perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang sholat di belakang ahli bid'ah. Sholli wa alaihi
bid'atun. Sholatlah di belakang mereka dan bid'ah mereka atas mereka. Hadis riwayat Bukhari. Contoh maktu yang berupa perbuatan. Perkataan Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir. Bismillahirrahmanirrahim. Kana masruku yurhi sitara bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum, yang artinya dahulu Masruk biasa menjulurkan atau menurunkan tirai antara dia dengan keluarganya, maka menuju sholat dan menuju sholat, menyendiri dari mereka dan dunia mereka. Hilyatul Aulia. Hukum berdalil dengannya. Hadis al-matku tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam hal ini atau hal apapun di dalam hukum syariat, karena ia hanyalah ucapan atau perbuatan seorang muslim biasa. Akan tetapi jika ada indikasi yang menunjukkan bahwa ia marfu, seperti perkataan sebagai perawi ketika menyebutkan tabi'in yarfa'uhu, misal, maka saat itulah ia dihukumi dengan marfu mursal. Tempat-tempat terdapatnya hadis al-mauquf dan al-maktu. Yang pertama, Mushanaf Ibnu Abi Syaibah. Yang kedua, Mushanaf Abdur Razzaq. Yang ketiga, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan tafsir Ibnu Munzir. Hukum hadis marfu, mauquf dan maktu. Ketiga jenis hadis ini tidak ada hubungannya dengan sahih atau dhaifnya sesuatu hadis, karena tiga istilah ini hanya melihat dari segi matan saja tanpa melihat pada sanadnya. Faedah mempelajari tiga hadis ini, salah satu contohnya jika terdapat satu hadis dengan 3 jalan atau lebih, yang satu sampai pada Rasul, yang satu sampai hanya pada sahabat, yang satu hanya sampai tabi'in. Lalu ulama hadis mengatakan yang benar hadis ini mauquf, maksudnya dari ketiga jalan tadi yang sampai ke Rasul dan tabi'in, maka sanadnya tidak benar. Yang benar hanya yang sampai sanad, yaitu mauquf. Contohnya yang artinya itu sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dari Nabi. Al-Imma 1/59, Al-Kifayah 1/121, juga diriwayatkan secara mauquf dari Abu Hurairah, juga dari Ali, juga diriwayatkan secara maktu dari Ibnu Sirin atau Muslim dalam muqaddimahnya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kami. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.